warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haziza Tausi Abdania dari kelas 2023B dengan NIM 231016018. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Pasal 46, sekaligus mengkritisi undang-undang tersebut. Jadi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit merupakan landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan rumah sakit di Indonesia. Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit secara tegas mengatur mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian tenaga kesehatan atau sumber daya manusia kesehatan rumah sakit. Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Ketentuan ini mengandung beberapa poin penting. Ada 3 poin. Yang pertama yaitu tanggung jawab mutlak. Pasal ini memberikan tanggung jawab mutlak kepada rumah sakit atas tindakan kelalaian tenaga kesehatannya. Artinya, rumah sakit tidak dapat sepenuhnya lepas dari tanggung jawab meskipun telah melakukan upaya pencegahan dan pengawasan. Lalu yang kedua adalah kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang dimaksud dalam pasal ini dapat berupa kerugian material maupun imaterial. Kerugian material mencakup biaya pengobatan, lalu kehilangan pendapatan dan sebagainya. Sedangkan kerugian imaterial itu mencakup kenyamanan, penderitaan fisik dan juga mental, hilangnya kenikmatan hidup dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah tenaga kesehatan. Pasal ini juga mengacu pada semua tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit, baik dokter, perawat maupun tenaga kesehatan lainnya, seperti sarjana kesehatan masyarakat juga. Yang perlu kita kritisi di sini adalah bahwa undang-undang ini tidak serta-merta sudah sempurna. Ada beberapa kekurangan-kekurangan yang perlu kita koreksi. Yang pertama adalah kita perlu membuat batasan kelalaian, karena dalam undang-undang ini belum ada standar kelalaiannya. Undang-undang ini tidak secara eksplisit mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kelalaian. Hal ini seringkali menjadi perdebatan dalam perkara hukum karena diperlukan ahli untuk membuktikan adanya kesalahan medis. Lalu ada juga faktor eksternal. Adanya faktor eksternal di luar dari kendali rumah sakit seperti force majeure juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan kesalahan. Lalu adanya tanggung jawab berganda di sini. Jadi tenaga kesehatan selain di rumah sakit, tenaga kesehatan juga melakukan kelalaian yang dapat dituntut secara perorangan. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai tanggung jawab ganda. Lalu asuransi, adanya asuransi profesi bagi tenaga kesehatan dapat menjadi solusi untuk mengurangi resiko kerugian yang ditanggung oleh tenaga kesehatan secara pribadi. Lalu yang ketiga adalah proses hukum yang panjang, yang dimana ada beberapa hal yang mempersulit proses hukum yang panjang, mulai dari pembuktian. Proses pembuktian dalam perkara malpraktik medis seringkali memakan waktu yang lama dan kompleks. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kedua belah pihak. Lalu biaya hukum yang tinggi dalam proses hukum juga menjadi kendala bagi pasien yang ingin menuntut haknya. Lalu yang terakhir adalah implementasi di lapangan, di mana di lapangan itu pasti ada yang namanya standar operasional prosedur, yang tidak semua rumah sakit itu memiliki SOP yang jelas dan tertib. Hal ini dapat meningkatkan resiko terjadinya kelalaian. Lalu perlunya pengawasan. Perlunya pengawasan di sini adalah untuk menjaga kinerja tenaga kesehatan yang harus terus ditingkatkan dan juga mencegah terjadinya kelalaian. Dan yang perlu kita pertanyakan di sini, mengapa belum ada undang-undang khusus yang memperkuat secara langsung pasal 46? Yang pertama, dinamika hukum kesehatan. Hukum kesehatan itu merupakan bidang yang terus berkembang dan dinamis. Regulasi yang terlalu spesifik dapat menjadi tidak relevan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak ada undang-undang khusus yang dibuat untuk memperkuat pasal 46 tadi. Lalu yang kedua adalah kompleksitas masalah. Jadi masalah malpraktik medis itu melibatkan aspek hukum, medis, dan sosial yang kompleks. Membuat UU khusus yang komprehensif membutuhkan kajian yang mendalam dan membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga perlu ketelitian yang lebih untuk membuat undang-undang khusus. Lalu yang ketiga adalah fokus dan pencegahan, di mana upaya yang lebih ditekankan saat ini adalah pencegahan terjadinya malpraktik medis melalui peningkatan kualitas pendidikan tenaga kesehatan, standar pelayanan medis, dan sistem pengawasan. Jadi diharapkan di sini adalah tidak ada undang-undang khusus untuk memperkuat pasal ini, karena kita lebih fokus untuk meningkatkan sumber daya manusianya, di mana sumber daya manusianya itu diharapkan semakin baik lagi ke depannya. Lalu kita juga penting untuk melakukan interpretasi dan penerapan. Meskipun tidak ada undang-undang khusus, kekuatan pasal 46 ini sangat bergantung pada bagaimana pasal ini
diinterpretasikan dan diterapkan oleh pengadilan, serta bagaimana lembaga-lembaga yang terkait seperti organisasi profesi dan pemerintah itu melaksanakan pengawasan terhadap praktik medis. Kita perhatikan di sini adalah pentingnya peran semua pihak, memperkuat perlindungan hukum bagi pasien, diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang lebih detail, peningkatan pengawasan dan penyediaan akses keadilan bagi korban malpraktik medis, lalu organisasi profesi melalui penegakan kode etik, peningkatan kualitas pendidikan, dan penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa internal. Lalu rumah sakit juga berperan penting melalui peningkatan kualitas pelayanan, penerapan standar prosedur operasional yang baik, dan penyediaan asuransi profesi bagi tenaga kesehatan. Lalu pasien juga di sini berperan penting dengan meningkatkan kesadaran hukum dan berani memperjuangkan hak-haknya. Di hal-hal tersebut ada beberapa saran yang dapat saya berikan. Yang pertama yaitu penegasan definisi kelalaian. Jadi dalam undang-undang tersebut perlu ditegaskan adanya definisi yang lebih jelas dalam operasional mengenai kelalaian dalam praktik medis. Lalu yang kedua adalah penguatan standar profesi, di mana pemerintah perlu terus meningkatkan standar profesi tenaga kesehatan dan melakukan pengawasan secara berkala, di mana pengambilan STR juga itu harus lebih diperketat. Lalu yang ketiga adalah penyediaan asuransi. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi rumah sakit dan tenaga kesehatan untuk memiliki asuransi profesional. Lalu yang keempat yaitu penyederhanaan proses hukum, di mana proses hukum dalam perkara malpraktik medis perlu disederhanakan dan dipercepat. Dan yang terakhir adalah peningkatan edukasi, di mana masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai hak-hak pasien dan mekanisme penyelesaian sengketa medis, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang buta terhadap sengketa medis dan tidak mau menuntut haknya apabila terjadi malpraktik. Dan dapat kita disimpulkan di sini bahwa pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit ini merupakan langkah maju dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasien. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk mencapai keadilan yang lebih baik bagi semua pihak. Dengan adanya pembahasan kritis dan perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan perlindungan hukum bagi pasien dapat terus ditingkatkan. Sekian pembahasan dan juga kritisi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 46. Diharapkan semua teman-teman itu bisa mengambil manfaat dari apa yang saya bicarakan dan saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.